Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Masak pare jangan diremas pakai garam lagi karena nutrisinya akan berkurang. Hari ini saya bikin tumis pare yang tidak pahit tanpa diremas pakai garam dan rasanya enak banget karena ada bumbu rahasianya loh. Untuk pare yang saya gunakan, kalian perhatikan ya, parenya seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau mau tumis parenya tidak pahit, gunakan yang seperti ini ya. Bentuknya seperti ini ya, tidak terlalu keriting dan tidak terlalu bergelombang ya teman-teman. Kalau jenis yang ini masih ada pahitnya tapi sedikit teman-teman, jadi tidak usah memerasnya dengan garam. Namanya juga pare, wajar ada pahit-pahitnya sedikit. Kalau nggak ada pahitnya, labu siam bukan pare. Nah, ini adalah contoh pare yang nomor satu ini lebih keriting ya teman-teman, dan itu jenis pare yang pahit. Jadi kalau mau yang tidak pahit, pakai yang nomor 2 tadi ya, yang seperti ini ya, tidak terlalu keriting. Tidak perlu diremas dengan garam, cukup dikeluarkan saja bijinya, dicuci bersih dan diiris-iris. Itu yang selalu saya lakukan. Tidak pernah saya meremas pare dengan garam karena sayang banget teman-teman, nanti nutrisinya akan berkurang. Karena di dalam pare itu banyak sekali kandungannya ya, banyak sekali manfaatnya buat tubuh kita. Jadi kalian harus buktikan sendiri ya resep andalan saya ini. Ini ada bumbu rahasianya loh teman-teman, walaupun bumbunya tidak bermacam-macam, tidak banyak, tapi ini rasanya enak banget dan ngabisin nasi loh teman-teman. Oke, kita lanjut ke masakannya. Ini parenya udah saya cuci dan bijinya udah dibuang. Ini diiris-iris aja seperti ini. Kalau udah, ini bisa kita sisihkan. Kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbu irisnya. Di sini saya tambahkan sayuran lain ya, saya tambahkan 3 batang buncis karena saya ada ya di rumah, saya tambahkan aja. Ada 1 batang wortel, ada bawang merah, ada 11 cabai rawit merah dan hijau, ada tomat, dan semuanya ini kita iris-iris aja seperti ini. Sekarang semuanya udah siap, kita siapkan alat untuk memasak. Masukkan kira-kira 3 sendok makan minyak goreng. Tumis bawang terlebih dahulu ya teman-teman. Tumis bawang sampai aromanya keluar atau agak sedikit kecoklatan ya. Kalau udah, langsung kita masukkan cabai, tomat, wortel, dan parenya juga ya. Karena si pare ini kan sama wortel agak keras ya, jadi kita masukkan duluan ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini parenya tidak saya remas dengan garam ya teman-teman. Nah, di sini juga bumbu rahasianya, ada 1 bumbu rahasia yang bikin tumis pare ini jadi enak banget. Saya tidak menambahkan teri, tapi saya memakai ini adalah udang rebon yang sudah saya cuci bersih, saya sangrai dan saya blender menggunakan blender bumbu untuk bumbu kering ya teman-teman. Ini beneran bikin enak loh teman-teman. Saya tambahkan 2 sendok teh dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Jadi si udang rebon ini bisa digunakan sebagai pengganti terasi juga ya teman-teman. Buat kalian yang sensitif ya sama bau terasi, lebih baik menggunakan udang rebon seperti ini ya teman-teman. Ditambahkan ke sambal, ditambahkan ke kuah cuko, ditambahkan ke nasi goreng juga enak ini teman-teman. Tambahkan 110 ml air, kemudian ini kita masak dan kita tutup ya. Dimasak sampai airnya sedikit menyusut. Dan di sini saya tambahkan 1/4 sendok teh garam karena rasanya kurang ya teman-teman. Kalian juga bisa tambahkan gula pasir kalau kalian suka. Sambil nonton, buat kamu yang baru aja gabung ataupun belum subscribe, subscribe dong, dan like juga kalau kalian suka resep dan video ini. Buat yang udah subscribe, terima kasih ya. Jadi masaknya begini ya, jangan terlalu kering, masih ada kuah-kuahnya sedikit. Untuk si buncisnya kita masukkan terakhir ya, saat ini sudah hampir diangkat. Sekarang kita masukin aja buncisnya dan kita aduk-aduk sebentar aja, kemudian api kompornya bisa kita matikan dan ini udah matang teman-teman. Jadi si buncisnya juga masih hijau dan menarik ya teman-teman.
Begini aja tumis pare yang biasa saya buat. Ini bener-bener bikin ngabisin banyak nasi loh teman-teman. Jadi kalian bisa bikin stok udang rebon yang di blender ya teman-teman. Resepnya sangat mudah. Nanti saya akan bagikan resepnya, cara membuatnya di kolom deskripsi. Nah ini dia tumis pare ala Andi Supriyadi. Udah matang teman-teman. Oke langsung aja kita cobain. Sangat menggoda ya ini. Saya rapikan sedikit tumis parenya biar kalian tergoda sama masakan saya. Langsung saya cobain. Saya makan begini aja teman-teman, cuma pakai nasi, tumis pare dan kerupuk. Ini kerupuk nasi ya yang pernah saya buat. Nanti linknya akan saya bagikan ya kalau siapa tahu kalian mau mencobanya. Beneran teman-teman, ini enak banget. Kuahnya sedep ya, pahitnya masih ada karena ini pare tapi sedikit ya. Sedikit pahitnya, banyak enaknya. Bikin makan selalu mau nambah. Jangan lupa bikin bumbu rahasianya dan cobain ya. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.